Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi TORCH atau yang biasa kita kenal dengan Toxoplasmosis, Adenovirus, Rubella, Cytomegalovirus, dan juga herpes simplex virus. Nah, di sini ada beberapa guideline yang saya tampilkan. Yang pertama ada dari Scientific and Innovative Research tahun 2014. Di sini sudah sangat jelas ya terangkum. Yang pertama dari TORCH itu sendiri. Nah, TORCH itu merupakan singkatan dari Toxoplasmosis, Other, itu berupa parvovirus B19, varicella zoster virus, syphilis, dan juga hepatitis B. Kemudian ada rubella virus, cytomegalovirus, dan juga herpes simplex virus. Nah, kesemua ini bisa mempengaruhi penyebarannya melalui ibu hamil dan juga tentunya akan berpengaruh kepada janinnya yang bisa berisiko terhadap kelainan kongenital. Nah, bentuk dari masing-masing jenis dari mikroorganisme ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada gejalanya. Nah, gejalanya secara khusus ini bisa kita lihat bahwa yang pertama ada klasifikasi intrakranial, itu lebih ke arah cytomegalovirus atau toxoplasmosis. Kemudian ada yang namanya toxo dan KMV juga itu mempengaruhi rokodoretinitis. Jadi bukan cuma daerah kepala, juga ternyata daerah mata juga dipengaruhi. Nah, kemudian toxoplasmosis juga mempengaruhi hidrosefalus. Nah, kemudian kalau KMV dia mempengaruhi mikrosefali. Nah, yang lain seperti HSV, VZV, syphilis ini lebih ke vesikel. Nah, sedangkan kalau rubella, nah rubella ini ada juga ini blueberry, Marfan lesion, kemudian juga rubella dan syphilis ada lesi tulang. Jadi dia lesi bertulang. Rubella dan HSV juga bisa dibuat katarak. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk secara umum dari apa saja teknik dari untuk deteksinya bisa kita lihat. Memang yang paling banyak toxoplasmosis kebanyakan menggunakan kultur. Tapi histo dan PCR juga bisa. Kemudian kalau rubella itu paling banyak menggunakan kultur juga, tapi histo dan PCR juga bisa. Kalau CMV itu kebanyakan serologi. Ya, serologi, kultur atau PCR. Histo ya tidak bisa. Kalau herpes simplex dia menggunakan kultur kebanyakan, cuma serologi dan PCR bisa juga, sedangkan syphilis kebanyakan serologi. Ya. Jadi serologi itu berupa deteksi antigen antibodi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ini adalah bentuk dari mana sih asal dari mikroorganisme itu sendiri yang mempengaruhi wanita hamil. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa adanya dari transplantasi organ atau transfusi darah atau leukosel darah putih. Nah, ini kan ada dari trofozoid, ada dari kista atau trofozoid, dari suatu protozoa. Nah, ini ada nanti juga dari tikus ya, bahan-bahan tikus yang terinfeksi. Dari kerbau, kambing, kemudian sapi. Nah, jadi hewan-hewan ternak juga bisa mempengaruhi. Kucing juga bisa nih, daging tikus atau kucing ya. Nah, dia akan melalui ookista atau kista yang akan mempengaruhi pada wanita hamil. Kemudian kita lanjutkan secara spesifik materi kita. Yang pertama itu ada toxoplasmosis. Nah, toxoplasmosis ini dia hasilnya namanya toxoplasmosis berarti disebabkan karena Toxoplasma gondii. Yang perlu kita ketahui dia merupakan protozoa atau parasit obligat intraseluler, di mana mekanisme infeksinya itu paling umum melalui kucing. Jadi kucing atau tikus ya, atau justru tanah atau air dan susu. Nah, lima itu. Dimana kalau kucing ini entah itu misalnya fesesnya, atau mungkin kita ada dari tikus mungkin juga, atau juga dari air tadi atau tanah yang terkontaminasi, entah itu terkontaminasi feses ataupun mungkin ya tadi dari kotoran tikus dan sebagainya. Kemudian juga dari susu yang memang belum terpasteurisasi. Kemudian juga nanti dia bisa melewati plasenta pada saat lahir, dan tentunya dia akan mempengaruhi sekitar 70-90% bisa mempengaruhi infant, tidak muncul biasanya. Kemudian di tipenya ada tipe 1, 2, 3, 1 dan 2 pada manusia, tipe 3 pada hewan. Nah, kemudian kita beralih ke gejala. Gejalanya itu paling umum, tadi kan ada yang namanya hidrosefalus, ada yang namanya klasifikasi intrakranial, dan chorioretinitis itu gejala. Tapi gejala lain juga ada nih. Tadi kan ada mata, di daerah kepala, di neurologis ya. Kalau kena kepala berarti kan kayak misalnya hidrosefalus, kemungkinan kan gejala neurologis juga akan muncul. Gejala lain kitanya ada juga jaundice, kemudian hepatomegali, anemi, ada maculopapular rash, ada CNS sequel, dan juga, nah, yang perlu kita ingat ini, trias klasik. Trias klasik dari toxoplasmosis itu yang saya bilang tadi, yaitu hidrosefalus, chorioretinitis, dan klasifikasi intrakranial. Nah, itu. Tapi itu katanya jarang. Nah,
kebanyakan juga fetus yang terinfeksi itu pada trimester akhir dan sering itu asimptomatik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada saat trimester akhir seorang wanita hamil itu kortisolnya meningkat. Kortisol meningkat itu supresi imun, maka hal itu bisa mempengaruhi emosi ibunya sehingga dia kurang kuat untuk melawan agen atau infeksi yang masuk dalam tubuhnya, sehingga bisa mempengaruhi bisa terinfeksi dan justru akan mempengaruhi pada si bayinya. Untuk diagnosis ini tadi kita sudah lihat kebanyakan yang menggunakan kultur, tapi di sini kita bisa lihat juga yang lain ya dari segi pemeriksaan antibodi ya, IgM atau IgG. Kemudian, nah biasanya IgM katanya bertahan selama 3 bulan. Kemudian IgG itu dia sepanjang waktu. Nah, kemudian juga bisa kita lihat IgM itu antibodi itu biasanya dia hadir pada wanita-wanita hamil. Artinya kalau ada IgM berarti infeksinya akut. Kalau IgG berarti dia kronik. Nah, dari mana sih bahan yang bisa kita gunakan? Bisa dari plasenta, serum, dan juga cairan cerebrospinal. Untuk tes diagnostik dari agen penyebabnya itu di dalam fetus atau janin, itu biasanya kita lihat pada 18 minggu masa kehamilan menggunakan PCR. Jadi PCR juga bisa mendeteksi hal tersebut. Kemudian juga selain itu ada ELISA, kemudian ada ISAGA, ya, dan anti P30 IgM. Ini juga bisa menentukan agen penyebab. Kemudian kalau kita ingin melihat, kan tadi beberapa gejala ada yang ke kepala. Misalnya kalsifikasi parakranial, itu bisa menggunakan CT scan, kita menggunakan dari kepala. Kemudian juga peningkatan cairan level protein dan pleositosis itu bisa terlihat pada cairan cerebrospinal. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa di sini IgM dan IgG antibodinya juga di umbilical dari si janin tadi itu menunjukkan adanya infeksi toksoplasmosis kalau dia meningkat IgG dan IgM-nya. Pengobatannya itu kebanyakan siramisin, kita kasihkan 1.500 mg setiap 12 jam. Kemudian kalau misalnya dia di fetus, katanya di sini kombinasi dengan primetamin dan sulfadiazin. Nah, kemudian kombinasi dari suplemen asam folat itu bisa mencegah supresi tulang yang disebutkan karena primetamin dan sulfadiazin. Jadi ketika kita mengonsumsi primetamin dan sulfadiazin, bisa kita kombinasikan juga asam folat, kan karena kita tahu asam folat itu bisa mencegah seperti misalnya neural tube defect, kemudian anencefali. Nah, gejala-gejala di kepala misalnya, nah itulah pentingnya asam folat ya. Kemudian edukasinya tentunya kita menjaga kebersihan diri, menghindari tadi faktor risiko seperti tikus, kucing, ya, air tanah, kemudian susu yang tidak terpasteurisasi, kemudian juga cuci tangan, dan juga jangan lupa selalu memakai sarung tangan. Nah, dan memasak masakan dengan matang. Nah, kemudian yang lain ini ada other infection. Ini yang pertama sifilis. Sifilis ini disebabkan karena Treponema pallidum, yang mana dia kebanyakan 100% katanya transmisi vertikal. Jadi dari ibu ke bayi itu rentan sangat untuk terjadi penyebaran sifilis ini. Metode transmisinya juga itu nanti melalui dari lesi, misalnya ada luka nih, atau seksual juga bisa, dan transpasan. Sifilis ini juga biasanya terjadi pada wanita hamil di secara 3 tahap, yaitu primer stage. Biasanya kalau kita kenal sifilis dengan ulcus durum ya. Nah, ini cancer, kita kenal cancer. Nah, cancer atau lymphadenitis. Kemudian sekunder nanti mempengaruhi rash tangan dan kaki itu sekitar 2-1 minggu setelah cancernya ini sembuh. Kemudian tahap ketiga nanti baru dialih komplikasi ke organ lain, neurologis, kardiovaskular, dan lesi gumma. Jadi berupa granuloma di kulit dan sistem muskuloskeletal. Kemudian juga sifilis di kongenital itu biasanya dipengaruhi dari ya ibu ke anak ya. Kemudian juga dia ada primer sekunder, dan kalau tersier itu jarang katanya. Maksudnya kalau primer sekunder itu dia penyakitnya lebih muncul dari tersier. Dan juga sifilis kongenital itu dia terbagi di 2 fase, ada early dan ada late. Early itu sebelum 2 tahun, after 2 years itu dia disebut penelitisis. Nah, itu pentingnya pada sifilis kongenital. Kemudian kalau gejalanya sendiri itu bisa kita lihat sini ada pendarahan hidung, kita kenal dengan sniffles, kemudian ada hepatitis malaria, jaundice, meningkatnya enzim hati, limfadenopati, hemolytic anemia, trombositopenia, rash, preostitis, osteochondritis, ya, sistem saraf tidak normal. Nah, bahkan gagal untuk bertahan hidup loh. Dan juga pseudoparalisis, keratoconus, nefritis, dan sindrom nefrotik. Jadi sangat banyak gejala, cuma itu adalah early manifestation. Kalau yang late itu kebanyakan nanti nih, Hutchinson teeth. Jadi giginya itu dengan central groove-nya tidak normal ya. Kemudian ada mulberry molars. Ini adalah protrusion bulbous dari gigi molar ya. Adanya perforasi dari palatum durum.
Kemudian juga adanya pendengaran ya. Saraf ke-8 itu terganggu. Jadi kan saraf ke-8 ini eighth nerve deafness-nya itu terganggu. Jadi orangnya bisa lihat juga. Keratitis, plesi tulang, dan ini Sjögren's. Sjögren's itu karena ada periostititis yang kronik. Diagnosisnya itu kalau sifilis dia menggunakan mikroskop lapangan gelap dan atau menggunakan fluoroimmunofluorescence ya. Yang biasanya kita menggunakan lesi atau plasenta atau dari umbilical bahan untuk pemeriksaannya. Nah, untuk dugaan diagnosis itu biasanya kita menggunakan non-troponemal test. Kita kenal biasanya VDRL dan RPR, Rapid Plasma Antigen atau Venereal Disease Research Laboratory. Nah, dan itu yang non-troponemal atau troponemal test itu termasuk nanti ada FDA, ABS, dan ada juga ini the microhemagglutination assay for Treponema pallidum atau MHATP. Nah, troponemal itu sebenarnya kita pertimbangkan, tidak kita pertimbangkan ketika hasilnya false positif. Jadi misalnya nih, treponemal hasilnya false positif, berarti kita jangan mempertimbangkan hanya dari situ. Jadi kita periksa dulu dengan ada diagnosis terbaru itu menggunakan EIA atau enzim immunoassay dan PCR dan juga immunoblotting itu biasa digunakan karena dia memiliki sensitivitas lebih besar. EIA itu biasanya dia menggunakan antibody ya, dan ini adalah jenis-jenis yang EIA itu antibody ya, treponemal antigen ya, yang biasanya secara komersial tersedia. Untuk pengobatan sifilis biasanya kita menggunakan penisilin. Jadi penisilin G 100.000 atau 10.000 unit per kilo 24 jam. Kemudian juga untuk pengobatan pasti pada ibu ya, untuk mengurangi risiko ke infan itu bisa tadi penisilin. Nah, kalau infannya terinfeksi, bayinya terinfeksi, maka kita bisa menggunakan nantinya itu adalah benzatin penisilin dan di single muskular 2,4 juta untuk mencegah pencegahan infeksi fetal 90% katanya. Dan juga pada studi ini kebanyakan pengobatan itu gagal pada orang yang HIV. Kemudian varicella zoster virus. Varicella zoster virus ini kalau kita kenal dia dari herpes family. Dia ditransmisikan secara kontak fisik, airborne. Nah, airborne kontak dengan droplet atau dari sekresi sistem pernapasannya. Untuk infeksinya sendiri itu biasanya 1-2 hari sebelum onset rash. Jadi kayak sebelum rash muncul berarti bisa 7 hari sudah terinfeksi. Inkubasinya itu 14-16 hari ya untuk varicella. Nah, setelah nanti terjadi infeksinya primer sudah pecah, maksudnya itu kan imun kita kan pertama melawan tuh, maka virus akan masuk nih ke paru laten dan dia akan dorman tidur. Nah, di daerah sensori ganglia, jadi ganglia sensoris torak. Nah, nanti bisa terjadi aktivasi biasanya itu kalau atau penyakit kronis orang-orang tua itu bisa reaktivasi kembali. Nah, itulah nanti akan berbahaya karena akan mempengaruhi saraf dermatom yang bisa menyebabkan herpes zoster atau shingles-nya. Gejalanya itu kebanyakan dia mirip dengan herpes zoster ya. Biasanya dia itu nanti kalau varicella vesicle ya. Nah, vesicle nanti. Kemudian ini ya, jadi adanya nanti nih chickenpox or shingles rash ya, jadi kita ada rash dulu. Pendarahan, ada pneumonia meningitis, encephalitis, hidrocephalus dan sebagainya. Untuk diagnosisnya itu sendiri bisa menggunakan PCR, bisa menggunakan deteksi DNA di sampel jaringan, atau bisa menggunakan darah dari umbilical cord ya, dari infant yang terinfeksi. Nah, IgM, IgG juga bisa kita mendeteksi gitu kan ya. Pengobatan itu bisa menggunakan nantinya kalau aciclovir bisa, tapi kalau misalnya dia infeksi di fetus, maka kita gunakan 2. Jadi sebagai varicella zoster virus immunoglobulin 125 internasional unik, kemudian juga kombinasi dengan aciclovir. Hepatitis B ini sebenarnya nanti dia dipengaruhi oleh keluarga dari Hepatnaviridae, di mana metode transmisinya hepatitis itu bisa melalui cairan darah atau cairan tubuh ya pada kelahiran. Kemudian nanti dia replikasinya dalam hepatosit dan bisa mempengaruhi atau mengganggu fungsi hepar. Maka dari itu gejala itu kebanyakan gejala-gejala dari gangguan hepar. Nah, untuk masuknya untuk dalam penyerangan virus, maka sel T-cell kita nanti teraktivasi untuk melawan HBV ini. Nah, kemudian ini akan menghasilkan nanti reaksi inflamasi atau kerusakan sel. Gejalanya nanti kebanyakan itu adalah berupa
gejala-gejala hepar seperti misalnya nih, kebanyakan dia nanti bisa dari akut itu berkembang menjadi kronik, ya, seperti nanti menyebabkan sirosis atau karsinoma hepatoselular. Jadi khusus di gejala-gejala hepar itu nanti, baik tadi jaundice dan hepatitis dan sebagainya. Kalau diagnosisnya itu bisa kita lihat di sini adalah dia menggunakan intinya kan berdasarkan akut kroniknya nanti gitu kan ya. Nah, dan dalam mendiagnosis itu ketika misalnya kita mendiagnosis, maka kita harus memberikan vaksin ya, dan hepatitis B immunoglobulin dalam waktu 12 jam setelah kelahiran. Pengobatannya itu nanti bisa menggunakan HBV. Kalau akut HBV maka kita tidak ada spesifik pengobatan, tapi kronik bisa menggunakan lamivudine. Katanya orang anak di atas 2 tahun. Kalau parvovirus B19 itu dia merupakan DNA juga sama HBV, cuma dia dari biasanya penyebaran itu karena ini loh, dia menyebabkan erythema infectiosum. Nah, atau bagian pipinya itu biasa kemerahan. Itu setelah itu cek disease itu ya di bagian pipi. Nah, kayak orang ditampar gitu. Kemudian nanti infeksinya itu melalui darah. Infeksi negatif terjadi ya karena kontak dengan erythema infectiosum. Jadi biasanya kenapa sih ibu bisa terinfeksi? Karena memang anaknya yang erythema infectiosum itu. Biasanya juga gejalanya itu paling umum hidrofelatis pada bayi ya. Efusi pleura bisa juga edem, perikardial efusi, dan bahkan bisa mempengaruhi sel darah dan bisa menyebabkan anemia dan henti jantung. Diagnosisnya itu biasanya kita serologi dengan menggunakan cairan atau cairan darah atau jaringan ya. ELISA, RIA metode juga bisa digunakan. Jika ibunya serologi positif pada B19 ini, maka kita rentan berinfeksi pada bayi. Ultrasound itu juga USG ya, maksudnya bisa kita gunakan juga kalau misalnya ada pengobatannya itu tidak ada spesifik, cuma bisa menggunakan intravena immunoglobulin. Bisa kita gunakan. Kalau rubella di sini itu karena German measles ya, disebut juga German measles atau rubella, itu merupakan viridae yang mana hadir dalam bentuk icosahedral capsid and envelope dan memiliki RNA heterogenetik. Jadi beda ya, kalau tadi hepatitis dan juga parvovirus DNA, kalau ini rubella di RNA. Dan dia itu transmisinya melalui udara ya. Jadi bersin, batuk, nah itu bisa rubella ya. Kemudian juga secara langsung bisa juga terhadap kontak ya pada orang yang memang terinfeksi. Inkubasinya 2-3 minggu setelah orang itu terkena ya. Rubella itu akan masuk ke dalam tubuhnya ibu dan menyebar melalui darah plasenta dan fetus. Nah, kebanyakan itu pada usia 11 minggu pertama kehamilan itu mempengaruhi nanti di sini 90% ya. Jadi 11 minggu pertama itu terhadap rubella. Gejalanya itu biasanya kalau berat ada katarak ya, katarak itu umum juga ya. Ini selama infeksi biasanya ibu akan merasa demam, malaise, kelelahan. Adanya kayak infeksi saluran kemih, limfadenopati, dan konjungtivitis. Nah, adanya juga Forchheimer's pus, maculopapular. Jadi rubella ini khas banget kalau dia maculopapular ini. Ya, purpura. Rubelliform rash juga ada 1-3 mm. Atralgia, atris, dan sebagainya ya. Kemudian juga diagnosisnya itu bisa menggunakan dari ini sekresi nasal nasofaringial dan juga bisa dari kehadiran IgM menggunakan NTTs. Nah, IgM level ini bisa meningkat pada 23 minggu kehamilan. Beberapa teknik juga seperti RNA probe atau PCR juga bisa menggunakan deteksi virus di dalam cairan anion dan juga ya. Kemudian untuk edukasi tentu vaksinasi. Memang rubella itu paling umum vaksinasi ya. Vaksinasi itu pencegahannya dalam waktu 20 hari sebelum konsepsi. Jadi sebelum memang terjadi berhubungan diri kan ada vaksinasi gitu untuk yang beresiko. Nah juga vaksin itu tidak direkomendasikan pada wanita hamil. Jadi kalau sudah hamil menyusu itu tidak boleh, tapi kalau menyusu mungkin masih divaksinasi. Kemudian kalau ibu-ibu yang imun terhadap rubella harus menghindari orang-orang yang infeksi. Jadi kalau memang tidak ada penggunaan antibodi atau vaksin, maka ya hindari orang-orang yang risiko terkena, orang-orang yang mengalami rubella agar tidak terkena. CMV ini, kalau CMV ini nanti dia merupakan herpes virus family. Dia merupakan paling umum ya penyebab kongenital di United States. Metode infeksinya itu kebanyakan dia nanti dari kehamilan, nah atau dari susu ya, tadi kan sama si toksikosis susu, atau kontak langsung dengan urin dan saliva. Nah penyebarannya ini
Biasanya mudah ya, karena terjadi reaktivasi. Bisa menyebabkan gejala-gejala perhatian itu juga sama tadi si varicella bisa jadi reaktivasi yang bisa menyebabkan gejala yang berat. Nah, gejala yang nanti itu secara 90% ya dia simptomatik, tapi bisa komplikasi demam, kelelahan, mialgia, hepatitis B, dan kebanyakan simpin nanti ini dari kepala, seperti misalnya tadi, kalau si apa ya, mikrosefal, nah gitu kan ya, kalau si intrakranial kalau nggak salah juga ada. Nah, itu sih kebanyakannya, tapi juga dia nih limfadenopati, hepatitis, ya, mialgia, lelah, dan demam. Yang lain kalsium intrakranial, hipotonik, mikrosefal, pneumopati, trombositopenia, ya, purpura. If the mother has a primary infection during pregnancy, fetal morbidity rate is high. Jadi kayak misalnya ibunya memang memiliki infeksi pada saat ya, rentan sangat untuk terkena pada anaknya nanti. Diagnosis itu menggunakan cairan tubuh seperti urin atau seperti perineal itu pada 3 minggu pertama dalam kelahiran. Setelah kelahirannya penting untuk mendeteksi virus. Nah, setelah 3 minggu kelahiran itu akan sulit untuk membedakan apakah dia virus congenital atau postnatal. PCR itu bisa mendeteksi virus juga. Pasien dengan CMV congenital biasanya dia akan mengalami kejang. Ya. Nah, kemudian nanti treatmentnya itu biasanya di antiviral, ya. Itu non specific infectionnya digunakan. Nah, biasanya gangsiklovir intravena. Cuma yang terbaru ini ada gangsiklovir atau valganciclovir. Valganciclovir itu biasanya lebih menjanjikan efeknya untuk mengontrol infeksinya itu. Kalau dari herpes simplex virus itu dia nanti dari herpes viridae, di mana dia berisi dari stranded DNA. Nah, itu ditemukan nanti di dua bentuk, 1 dan 2. Nah, 1 itu dia di nervus trigeminal, dari daerah rahang, yang mandibula maxilla, kemudian mata, dan juga HSV2 itu di lobus sakral, nervus plexus sakral. Jadi dia mempengaruhi daerah genital. Nah, maka kan HSV1 ini ada gingifostomatitis, rinitis ya. Kalau genital kan lebih HSV2. Kalau infeksinya nanti itu biasanya kontak langsung ya, ya. Kemudian neonatus juga bisa berasal. Nah, kebanyakan juga orang neonatus itu karena dia dari pada saat kelahiran. Di pada saat kelahiran itu dia melewati kanal, nah itu terinfeksi daerah situ. Karena kan cairan dari genital ya, kalau misalnya memang ada infeksi genital ya itu situ. Kemudian postnatal juga bisa terjadi ketika ada orang mencium hati-hati nih. Kalau ada orang yang anaknya cium atau mungkin menyentuh bayi, misalnya, kalau kan kita nggak tahu kalau ada herpes dan sebagainya. Di sini juga penyebaran seperti itu. Nah, gejalanya itu kebanyakan vulvovaginitis, 20% ya ibu ya, atau cervicitis. Jadi gejala genital itu ya kalau yang HSV2. Kemudian physical juga ada, ulcer genital juga ada. Nah, kemudian punya sistematik. Nah, yang lain itu pada infant, komplikasi bisa mulai dari segi kulit, sistem ada di mata. Ini ada keratokonjungtivitis ya, konjungtivitis. Nah, ini katarak ya di mata juga bisa ya. Nah, kalsifikasi mikrosefal ya, kalau sebagai kulit itu ada vesikel ya pastinya ya, luka, vesikobula ya, pustula, erythematosus, dan scar ya. Diagnosisnya itu menggunakan sampel urin, saliva, dan sel nasal. Biasanya kita menggunakan serologi dengan IgM ya. PCR juga bisa. Nah, dari CSF atau kultur juga bisa katanya. PCR dari CSF itu dia mungkin dalam waktu 5 hari setelah infeksi itu bisa negatif. Nah, kemudian kalau kulit, mata, dan mulut, semua itu bisa dideteksi dalam waktu 24-26 jam dengan menggunakan kultur. Ya. Pengobatannya asiklovir juga, mirip dengan varicella ya. Diberikan 14-21 hari, nah 22 hari. Dan kultur darah, blood cell count ini harus kita monitor untuk mengetahui apakah infeksi sudah menurun atau memang pengobatan itu ada atau tidak. Nah, jangan lupa juga kita hidrasi nih adekuat ya untuk memilih komplikasi dari ginjal. Diagnosis lanjutan, diagnosis yang terbaru itu ada yang namanya ELISA, ada yang protein microarray ya, juga ada culture based test, itu biasanya terbaru. Kita lanjutkan juga, nah, itu adalah seputar tentang toxoplasmosis dan juga infeksi lain dari segi host ya. Sebentar. Di sini ada beberapa sedikit rangkuman. Yang pertama ini kan kita bisa lihat nih rubella ya, rubella itu nanti kebanyakan gejalanya ras ini ada dua nih, ada purpura, petechiae, maculopapular, dan juga scar atau vesical. Nah, kalau maculopapular, petechiae atau purpura itu larinya ke rubella ya, rubella. Kemudian CMV. Tapi kalau vesical atau scar itu HSV atau PZV ya. Nah, itu hidrofetal sedih umumnya ke parvovirus ya.
Nah, ternyata HSV juga ada. Kemudian yang gejala-gejala kranial nih, mikrosefal itu umumnya ke CMV, ya. Kebanyakan CMV nih, mikrosefal dan juga falsi intrakranial. Tapi juga toksin juga bisa kan ya. Nah, kemudian kalau pendengaran hilang itu umumnya rubella dan CMV, ya. Nah, ada katarak juga rubella, ya. Katarak kalau di CMV nggak ada. Nah, kemudian chorioretinitis ini ada SSV dan VZV. Rubella dan CMV nggak ada. Parvovirus itu cuma khas satu ya dari semua gejala itu adalah hydrocephalus. Ini adalah deteksi serologi PCR kultur atau menggunakan antigen deteksi secara langsung ya. Ini adalah mekanisme penyebaran kepada ibu ya, ibu nanti. Kemudian juga ini adalah cedera yang misalnya tadi kan jantung apa saja itu bisa nanti respiratory rubella, virus, HSV atau parvovirus B19 kalau jantung. Kalau jadi CMV itu nggak ada jantung. CMV itu kebanyakan nanti di kepala, yang intrakranial, mikrosefal atau mikrosefal. Pendengarannya juga ada CMV. Nah, HSV ya, RUV, Zika, virus ya, HIV. Nah, HIV itu kebanyakan imunodefisiensi imun yang diserang dan juga ini hematologi ya, dan B19. Kalau mata itu CMV ada, VZV ada. Nah, kalau di tulang itu kebanyakan HIV, Zika dan HSV. Nah, seperti itu ya. Mungkin dari saya itu saja sekilas penjelasan tentang TOR. Dan sekian, terima kasih.